Lo pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya tuh effortless banget dapat perhatian? Pas dia masuk ruangan, semua orang kayak otomatis ngeliat ke dia. Bukan karena dia paling ganteng atau cantik, tapi kayak ada sesuatu yang bikin dia kelihatan menarik dan bisa dipercaya. Nah, sesuatu itu namanya karisma. Dan mungkin lo mikir, itu mah bakat dari lahir. Well, lo salah besar. Good newsnya, menurut seorang behavioral investigator bernama Vanessa Van Edwards, dalam bukunya Cues, karisma itu bukan sihir, tapi sains. Karisma adalah skill yang bisa dipelajari dan dilatih. Di episode kali ini, gue bakal bantu lo ngebongkar fondasi fundamental dari karisma, biar lo bisa jadi lebih baik dalam berinteraksi sosial. So, stay tune. Oke, jadi menurut Vanessa, karisma itu berdiri di atas dua pilar utama. Coba lo bayangin sebuah matriks. Sumbu Y-nya adalah warmth atau kehangatan, dan sumbu X-nya adalah competence atau kompetensi. Warmth, ini soal vibes lo. Lo kelihatan ramah, tulus, dan bisa dipercaya nggak? Ini yang bikin orang nyaman dan mau terhubung sama lo. Competence, ini soal lo kelihatan pinter, bisa diandelin, dan punya kapabilitas nggak? Ini yang bikin orang respect sama lo. Masalahnya, banyak dari kita yang nggak seimbang. Coba lo kita lihat 4 kuadran karisma yang sering terjadi. Kuadran 1, low warmth, low competence. Ini zona bahaya. Lo kelihatan dingin, nggak peduli, sekaligus nggak kompeten. Kuadran 2, high competence, low warmth. Mungkin ini lo, si bos killer atau si paling pinter di kelas. Orang respect sama skill lo, tapi segan, bahkan takut buat ngobrol. Lo dihormati, tapi nggak disukai. Kuadran 3, high warmth, low competence. Si nice guy atau nice girl. Lo asik banget buat diajak nongkrong, tapi pas ada project penting, nama lo nggak pernah disebut. Lo disukai, tapi nggak dihormati secara profesional. Kuadran keempat, high warmth, high competence. Nah, ini sweet spotnya. Ini level karisma tertinggi. Orang nyaman dan percaya sama lo, sekaligus hormat dan yakin sama kemampuan lo. Ini tujuan kita. Terus, gimana caranya biar bisa ada di kuadran 4? Gimana cara ningkatin karisma kita secara praktis? Ini ada beberapa actionable tips yang bisa lo coba langsung. Pertama, self-awareness. Coba lo refleksiin dulu, lo secara alami lebih condong ke tim mana? Tim hangat atau tim kompeten? Dengan tahu titik awan lo jadi tahu pilar mana yang perlu lo kembangin. Kedua, latih non-verbal cues untuk kompetensi. Ini simple banget, teknik power posing. Lo berdiri tegak, bahu ditarik ke belakang, dagu sedikit terangkat. Menurut riset dari Amy Cuddy, postur kayak gini nggak cuma bikin lo kelihatan percaya diri, tapi juga beneran bisa ngubah biokimia di otak lo, bikin lo merasa lebih pede. Ketiga, latih non-verbal cues untuk kehangatan. Ini hacksnya, senyum tulus atau Duchenne smile. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang beneran sampai ke mata. Ini sinyal kehangatan paling kuat. Lalu angkat alis. Pas lo dengerin orang ngomong, coba angkat alis lo sedikit. Ini signal nonverbal yang nunjukin gue tertarik sama omongan lo. Terakhir, arahkan tubuh lo. Pastiin tubuh dan kaki lo mengarah ke orang yang lagi ngobrol sama lo. Ini nunjukin lo hadir sepenuhnya. Kuncinya adalah keselarasan. Apa yang lo omongin harus sinkron sama apa yang bahasa tubuh lo nunjukin. Kalau lo bilang senang bertemu dengan Anda, tapi muka lo datar dan badan lo nyamping, orang bakal nangkap sinyal yang gak tulus. Jadi kesimpulannya, karisma itu bukan tentang jadi orang lain atau jadi penjilat. Karisma adalah tentang menampilkan versi terbaik dari diri lo yang hangat dan yang kompeten secara seimbang. Ini adalah skill yang fundamental buat kesuksesan sosial dan profesional lo. Dengan nguasain ini, lo lagi di jalur yang tepat buat upgrade diri.
Coba dari semua insight tadi, mana yang paling klik dan pengen lo coba praktikin duluan? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Thanks sudah nonton sampai akhir. Gue harap video ini bisa bikin lo jadi lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya.